Kak Elok, lu lebih suka indoor atau outdoor? Halo, nama gue Elok. Selamat datang di channelnya Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini sesuai dengan openingnya, kalau misalnya lu udah ngelihat gadis sesosok cantik sesuai dengan namanya, namanya adalah Kak Elok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Masya Allah, tetep ya, padahal thumbnailnya udah jelas. Mending jilbab gue siniin deh. Oke, selamat datang ya Kak Elok ya, di kamar kecil kayak gini gitu Oh kan. my god, ini so comfy. So comfy. Bisa kali ngelakuin di sini. Apa nih? Stako? Oh, Sartako. Oh iya, benar. Bener. Gimana nih kayak lo, gimana kabarnya? Maksud gue adalah kayak lebih apa sih aktivitas lo sebenarnya di real life-nya, in real life-nya? Gue sekarang sih lagi nunggu kerjaan ya sebenarnya. Oke. Karena gue baru lulus tahun ini. Jadi gue tuh baru-baru ngelamar kerja gitu. Cuman ya sebenarnya sih gue masih males kerja sih. Kayak gue pengen istirahat dulu gitu ya. Capek ya. Capek banget gitu kan. Mending gue tidur aja. Tapi gue tetap sih gue masih ketar-ketir ngelihat temen gue kayak ih enak banget kerja, kayak ada produktivitas gitu kan. Ya udah, gue cuma ya lagi nunggu-nunggu kerjaan aja sih. Kalau di rumah ya cuma nonton, tidur, udah mandi. Oke. Oh, tetep ya mandi tuh harus ya. Harus walaupun banget. gak keluar. Harus. Oh, beda ya prinsipnya jaga. antara cewek sama cowok ya. Iya bener. Kalau lu Bang Menjaga. Kidom, kalau lu di rumah aja lu bakalan mandi atau enggak Bang Kidom? Lu bakalan mandi enggak kalau misalnya di rumah aja? Oh, mandi ya tetap ya. Oke, berarti gua doang yang jorok ya. Bohong. Oke nih, kayak lo kalau misalnya dari lu sendiri nih, kayak lo maksud gue adalah kan kita udah ngelihat dari sesuai dengan thumbnailnya adalah about sex life. Oh my god. Gimana tuh perasaan lo ketika mendengar kata sex Oh my life? God. Kayak lo. Istighfar sih sebenarnya. Oh, istighfar tapi tetap dilakuin. Iya. Balance aja Oh, hidup balance tuh aja, sebenarnya ya elah. Balance aja. Balance aja. Tapi lu sadar gak sih kenapa tiba-tiba lu kayak kok gue bisa ya menikmati dengan kehidupan sex life ini gitu istilahnya? Nggak Kak sebenarnya? Gimana ya? Gue juga bingung sih sebenarnya. Mungkin gue kayak lebih kalau misalnya gue pengen bahagia, gue seneng, gue tenang, jadi jalan keluarnya seks kali ya. Oke. Kayak ada kebahagiaan sendiri aja di dalam diri gue tuh. Gak tau, gue juga nggak ngerti kenapa. Kebahagiaan atau kepuasan? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, berarti kebahagiaan lu tuh emang kayak rasanya ada yang butuh dimanjain atau mungkin kayak lebih disentuh-sentuh. Yes, disentuh-sentuh. Oh, lebih disentuh-sentuh. Berarti bisa dibilang lu love language-nya juga sebuah touching ya. yes. Physical touching. Yes, Oish. betul. Yang Bukan touchscreen ya. Jangan touchscreen, itu kayak apaan sih? Tapi kalau dari lu sendiri ini gue kayak cuma lebih nanya aja. Maksud gue entah itu mungkin Kak Elok doang atau kayak lebih mayoritas cewek juga kayak apa ya, kayak titik lemah touchingnya itu di mana sih Kak sebenarnya? Titik lemah touching. Gimana ya maksudnya? Maksudnya kayak dari lu sendiri nih kayak waduh gue nggak kuat nih kalau di touch bagian ini misalnya kayak gitu. Bigu banget ini mah. Gimana tuh? Ini dari lu sendiri atau mungkin emang hampir sama semua cewek kayak gitu? Kalau gua nggak tahu ya kalau cewek lain. Oke, cuman berarti lu sendiri ya? kalau gua pribadi, gua titik lemahnya kalau di touching, misalnya kayak gue belum melakukan hubungan intim nih sama orang ini gitu. Gue bakal kayak ngerasa nyaman atau gimana ya, nafsunya agak naik lah ya. Itu kalau misalnya gue dipeluk pinggangnya gitu. Kayak oh my god nih. Kayak enak Gitu, banget. iya anjir, kayak oh my god gue punya lo gitu. Oh, itu dari sentuhan pertama bisa lu langsung kayak kebayang nantinya bakalan kayak gimana berarti? Betul. Gue tuh langsung pikirannya kayak oh my god ini enak kayaknya. Oh, berarti Buat dipeluk. Buat dipeluk. Oh, berarti lu nyarinya yang pelukable juga ya, Bos? Pelukable, iya bener. Iya bener.
Anjir. Oke. Berarti dari Kaelok sendiri, maksud gue adalah kan lu udah ngerasa nih kalau ternyata emang lu punya kebahagiaan sendiri ketika melakukan seks. Yes. Ya kan bisa dibilang kayak gitu lah. Terserah buat teman-teman nih kalau misalnya lu sendiri kayak ngerasa seks itu lebih ke positif atau negatif, sebenarnya itu balik lagi ke asumsi orang masing-masing dan tanggung jawab masing-masing gitu ya Kaelok ya. Tapi kalau misalnya dari Kaelok sendiri, sejak kapan sih Kak lu berani melakukan seks? Maksud gue kayak dari lu sendiri yang siap menerima resiko dari seksnya itu sendiri. Kalau misalnya untuk menerima resiko, mungkin gue siap itu dari gue SMA. Oh, Gue SMA lu udah melakukan sesuatu. Yes. Oke, terus? Cuman kalau itu awal mulanya tuh gue dari SMP. Bentar. Oh, jadi lu udah mulainya SMP. Ya, maksudnya SMP tuh kayak masih gimana ya? Belajar lah, nyoba-nyoba. Iya, Oke. gitu masih penasaran gitu. Tapi gue nggak ngerti ini dampaknya apa kesana-kesana ya. Cuman kalau misalnya udah SMA kayak banyak yang tahu gitu. Lu kalau misalnya melakukan ini, ntar lu kayak gini, ntar lu gini, ntar lu hamil atau segala macam lah gitu kan. Nah, gue kayak ngerasa oh ya udah gitu. Gue bisa menerima itu asal gue tahu nih apa yang namanya wanti-wantinya kayak harus pakai kondom atau apalah gitu kan gitu. Jadi gue tetap melaksanakan aja. Wow, ini emes banget sih. Maksud gue kayak ibaratnya sosok Kak Elok nih ya. Maksud gue kita bisa ngambil pelajaran bareng gitu ya Kak Elok ya. Seorang wanita yang sudah berpikir matang untuk melakukan seperti itu tuh kita patut apresiat sih. Kita patut menghargai juga. Kenapa, karena menurut lo? ini kan hidup lu ya. Gitu istilahnya. Kayak ibaratnya jalan hidup lu yang menurut gue wah gokil sih. Lu ngambil take a risk atau mungkin kayak lebih ngambil keputusan yang gue udah bulet sejak SMA. Jatuhnya kayak gitu ya gak sih? Betul. Dan lu jangan bilang lu dapet intimate dari atau mungkin intimidasi dari SMA dari teman-teman lo, jangan ngaruh nggak? Itu maksudnya gimana tuh? Kayak lebih kayak ke judgement atau kayak lebih kayak ya udah deh gue have fun aja. Sebenarnya kayak gitu tuh dari gue SMP. Judgementnya itu. Judgementnya terhadap gue. Gue tuh cerita dikit nih ya. Oke, boleh. Gue dari SMP sebenarnya nih jujur-jujuran aja ya, jujur-jujuran aja. Gue SMP melakukan hubungan kayak gitu tuh bukan atas kemauan gue, itu atas perilaku teman-teman gue terhadap gue. Oh, I see. Terus? Ngerti? Nah, jadi tuh di situ ya emang SMP gue tuh gabungannya tuh kayak teman-teman gue tuh yang kayak ya kayak begitulah, gak bener gitu. Liar lah ya. Iya, gitu. Liarnya bukan pembohong tapi liar gitu kan. Oke. Bener. Nah kayak gitu kan. Jadi mungkin ya dulu tuh gue kalau misalnya lagi jalan sama temen gue ada orang yang kayak ngomong ini kayaknya cewek nggak bener deh karena emang rata-ratanya cewek cowok semua gitu. Gue nongkrong di mana, gue nongkrong ngapain aja, gue nongkrong sama siapa gitu kan. Dan dulu kan zamannya Facebook juga kan. Oke, lagi hype bis banget nih. Iya, betul. Dan gue tuh apa ya selalu update di Facebook gitu. Gue lagi main sama temen-temen gue segala macam bla bla gitu kan. Terus ada kayak banyak berita. Gue temenan nih sama teman Facebook gue yang ini. Ketemulah misal gitu. Lu yang ini ya, yang katanya gini ya. Astaga. Ada tuh. Jadi nyebar nama gue yang kayak begitu gitu. Terus ya gimana ya? Gue di situ tuh bukannya yang nyaman dengan nama gue yang jelek kayak gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi, gue bukannya kayak nggak bisa. Gue nggak kayak gitu ya orangnya gitu. Tapi gue yang emang nggak bisa ngasih bukti gue tuh nggak kayak gini, tapi ya, jadi gue lebih kayak oh ya udah lu mau ngecap gue kayak gimana gitu. Gue nyaman sama gue yang kayak gini gitu. Ternyata makin jadi. beda ya. Oke. Bukan makin jadi. Jadi tuh ada nih ya satu temen gue yang kayak ngasih tahu gue, lu jangan temenan sama orang yang kayak gini, yang suka mabok atau yang kayak gimana, yang seks bebas segala macam-macam gitu. Entar lu kayak gimana. Terus gue bilang, gue bisa jaga diri kalau misalnya pun gue mau ikut-ikutan mereka, ya itu resiko yang gue yang dapat sendiri bukan lu gitu. Mantap. Tapi terima kasih lu udah ngasih tahu gue gitu kan. Dan pada akhirnya gue ngerasa kayak gue pengen nunjukin gue nggak bakal terus-terusan nih gue hidup yang kayak gini gitu. Akhirnya gue yang gimana ya, sex life gue terus berjalan gitu ya. Gue emang melakukan.
tapi gak yang sampai narkoba segala macam, gak sampai gitu. Mungkin gue bandelnya kayak gitu doang ya, butuh seksnya doang gitu, butuh biologinya doang. Yes, Oke, gitu. itu bahasa ilmiah banget ya, biology. Iya. Kadang suka ngakak sendiri juga gue kayak kalau mau bahasa Inggris. Tapi apa? Emang kalau bukan bahasa biologinya tuh apa tuh? Ya seks lah. Oke, sebelum lanjut, boleh buat teman-teman yang lagi nonton langsung aja tekan tombol subscribe-nya juga, dan jangan lupa juga untuk like ya. Oke, kita balik lagi ke Kak Elok nih. Kalau misalnya dari Kak Elok sendiri kan tadi udah udah kayak jujur-jujuran lah ya, to be honest banget gitu ya. Apa yang lu rasain waktu SMP. Nah, berarti kan ibaratnya kalau yang gue penasaran nih, Kak Elok, sebenarnya step by step ketika kita mau melakukan sex life. Maksud gue kayak ibaratnya kita bukan mengajarkan ke adik-adik kita yang lagi nonton, atau mungkin gak apa-apa kalau mau diajarin juga. Iya. Boleh DM. Gak, maksud gue kayak lu pernah gak sih Kak kayak ngerasa ini kita ambil sudut pandang cewek. Cewek tuh lebih suka seperti dari mana sih step awalnya, terus kemana larinya, kayak gitu istilahnya. Boleh dong Kak, gimana sih kalau dari Kak Eloknya sendiri gitu kan? Gue nggak tahu ya, gue sama-sama kayak cewek lain apa enggak gitu. Yang berdasarkan pengalaman lu pribadi berarti ya. Kalau gitu coba gimana tuh? Emang kalau dari lu kayak gimana? Menurut lu gue tanya dulu. Kalau dari gue ya, bermula dari perhatian. Oke, benar sih, benar. Terus perhatian, ngajak ketemu gitu kan. Sisanya terserah mau balik kemana nih, balik ke rumah atau kemana nih. Ke rumah gue gitu. Oh, nawarin. Aduh, gue langsung nih. Enggak lah. Oke, kalau dari Kak gimana Kak? Kalau gue sih lebih ke bukan perhatian ya. Oke. Ini orang lucu apa enggak? Humoris apa enggak? Karena gue nyari orang yang humoris sefrekuensi lah. Jadi kalau misalnya mau ketemu tuh gue ngerasa kayak nggak canggung atau segala macem kan. Kalau perhatian doang ya elah bosen banget dah. Gitu. Iyalah kan, banyak anjir. Kan lu mah yang ngasih perhatian. Oke, lanjut. Benar. Ya gitu, sefrekuensi dulu lah gitu kan. Sefrekuensi dulu, ngobrol nyambung. Kalau misalnya mau ketemu, ketemu nih. Gue ketemu terus ya. Pas ketemu ya ngobrol-ngobrol segala macam kan. Iya. Kalau gua, menarik. Menurut gua kalau misalnya gua udah setipe, maksudnya ini tipe gua nggak ya gitu. Gua ngelihat dulu. Gua nggak munafik sih, maksudnya gua ngelihat dulu fisiknya kayak gimana. Gua nggak munafik. Gua lihat dulu fisiknya, sefrekuensi, sefrekuensi. Gua langsung serepet aja. Serepetnya nih serepet apa nih? Serepet kayak lo nggak kedinginan apa misal? Emang lo rumahnya di mana? Lo rumahnya di mana? Emang lo tinggal sama siapa di situ? Cewek boleh masuk nggak gitu? Kadang gua gitu. Kalau udah kepepet gitu ya. Iya. Kepepet tapi gengsi. Iya, bener ya kan. Gitu ya cara mainnya. Cewek tuh emang gengsi sih sebenarnya. Nggak ada yang mau langsung to the point. Lo mau ngewe nggak sama gue? Nggak ada yang kayak gitu kan. Iya. Nggak ada kan. Iya. Aduh. Menurut gue emang rata-rata cewek tuh gengsi. Tapi emang kalau cowok tuh pasti agak ngerti ya. Maksudnya ini tujuannya kemana nih. Lo nanyain kayak gini tuh tujuannya kemana. Cuman kayaknya menurut gua rata-rata tuh cewek gengsi. Tujuannya ini emang pengen ngewe gitu. Pasti mau kemana-mana dulu nih ngobrolnya. Nanyanya mau kemana-mana. Tapi emang tujuannya ngewe gitu kan. Tujuannya pintu yang berwarna gitu. Itu Red Doors. Tapi nih kalau dari Kak Elok sendiri, maksud gue adalah lu kan udah ketemu nih sama misalnya yang sesuai dengan frekuensi lu gitu kan. Tapi dari lu sendiri, lu lebih suka yang ketemu in real life-nya berdasarkan ini temannya temen gue, ketemu saat nongkrong, atau lu lebih memainkan peran dari dating apps? Gue lebih suka dari temennya temen. Misalnya apa ya? Misalnya kayak baru ketemu gue lagi nongkrong nih, temen gue ngajak temennya, gue kenalan bla 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 gitu. Atau kayak gue di suatu tempat gue melihat tuh cowok, itu gue tertarik sama dia, gue langsung gue yang
pengen, maksudnya gue yang minta IG atau ya jujur aja nih, gue duluan, gue nggak kayak ya udahlah daripada gue nanti nggak ketemu sama dia lagi, ntar gue mati gimana, dia mati gimana, gue nggak ketemu lagi, ya kan? Yang penting ngerasain dulu itu pengalamannya. itu. Oh, berarti lu langsung in real life ya? Berarti lu bisa dibilang nggak main dating apps atau gimana? Dulu main. Pas gue lagi emang gak lagi sama siapa-siapa, dan gue lagi ngebet banget. Lone lah ya ceritanya. Tapi gak lonely kan? Oke, kalau gitu, kalau misalnya lu nih yang lagi nonton, gue gak tahu sih, maksud gue adalah kalau misalnya lu yang cewek nih yang lagi nonton, sama gak sih tipikalnya kayak ibaratnya karena kejebak dari rasa gengsi, akhirnya ya udah deh, gue coba berani sedikit agresif deh gitu, atau mungkin lebih frontal dikit deh gitu kan. Boleh banget langsung aja isi kolom komentar. Tapi ini dari kayak lo sendiri, Kak, dari pengalaman lo, lo lebih suka yang kayak gimana sih, tipikal cowok yang bisa dibilang oke, dengan tipe yang kayak gini I'm ready for you gitu. Gue agak jijik juga gue ngomongnya. Gue juga dengernya agak jijik ya. Gimana maksudnya? Tapi kalau misalnya lu sendiri, maksudnya kayak ibaratnya ketika lu ketemu sesuai dengan ekspektasi lu gitu kan, itu tuh seperti apa sih cowok ekspektasi lu yang bisa oke, lu masuk ke kategori gue. Yeah. Selain fisik kan, tadi kan lu udah bilang fisik harus oke, harus frekuensi, terus apa lagi? Ngerti BDSM. Oh my god. Oke. Iya, terus BDSM. Oh my god. Udah. Oh udah. Udah. Oh berarti lu bisa tipe yang karakter kayak aku sih dikasarin mas gitu. Yes. Oh iya. Serius lu? Serius. Paling parah kayak gimana playnya? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, gak ini serius. Maksud gue kayak lu lebih BDSM-nya itu, ini kita jadinya kayak lebih ke seks edu aja ya. Maksudnya kayak lu tuh BDSM-nya lebih ke memainkan karakter, atau kayak emang yaudah gue yang jadi disiksanya, lu yang nyiksa gue gitu. Gue tuh gak pernah memainkan karakter, tapi karena gue penasaran ya tentang yang kayak cara play di seks kayak gimana gitu. Gue penasaran untuk memainkan karakter, tapi gue belum pernah sama ini. Cuman yang sejauh gue pernah lakuin itu gue yang disiksa, lo yang menyiksa. Oh, Bang Kidom, tolong tahan Bang Kidom. Tahan ya. Tahan ya Bang Kidom ya. Nanti ya. Karena FYI aja nih ya teman-teman yang lagi nonton, ini isinya studio hampir cowok semua masalahnya. Jadinya kayak tiba-tiba seketika nih gitu kan. Aduh, pada ngapain lo di belakang? Tapi ini kayak lu pernah gak sih Kak, kayak ibaratnya lu ketemu nih misalnya sama temannya temen lu gitu kan di tongkrongan, ekspektasi lu nih udah oke banget nih, tapi ternyata Zong pada saat lagi ngeplay. Pernah gak yang kayak gitu? Oh udah. Terus gimana? Maksud gue kayak lu lebih menunjukkan ekspresi kecewa atau gimana tuh? Gue lebih menghargai permainannya. Cuman kalau gue merasa kecewa, iya bener gue kecewa gitu. Karena gak sesuai ekspektasi. Gitu. Maksudnya gue lebih tertarik sama orang yang lucu gitu. Humoris nih orang. Kalau misalnya emang humoris, gue fisik tuh nomor 2. Udah nomor 2 fisik tuh. Oke, nangkap. Gue ngeliat ini orang lucu, lucu nih, gue suka. Kalau fisik ya udah terserah, ntar aja gitu. Gue tertarik nih, pernah nih kejadian, gue tertarik nih sama orang ini. Lucu, tapi ya muka biasa aja gitu. Sorry banget. Aduh, sabar ya say. Ini langsung gue to the point, gue pengen main sama lo gitu. Kapan aja terserah. Mau nanti, mau sekarang, tapi gue emang jujur gue pengen main sama lo gitu. Akhirnya pernah gue main sama dia. Ekspektasi gue yang kayak ya, secara kalau misalnya lagi ngobrol kan emang gitu kan. Kalau cowok ya nyerepetnya ke seks segala macem, mesum-mesumnya kayak gimana. Terus gue ngelihat dia tuh kayak, nih orang kayaknya jago deh. Ini kan gue tertarik gitu ya, lucunya gitu kan. Iya. Kayaknya gue tertarik deh buat sama lo gitu, ngelakuin sama lo. Pas udah terjadi kayak oh my god, letoy anjing. Demi apapun gue ngerasa oh my god, ini lo gak bisa naik lagi. Bisa. Ya Allah. Oke. Gue kebayang sih. Oke. Mungkin itu emang kita pentingnya komunikasi juga ya dalam saat kayak gitu ya. Iya, gue juga di situ gue gak ngerti gue harus
ya udah terserah mau gue apain nih, ya udah terserah. Wah. Mau gimana lagi ya? Berarti kalau yang kayak gitu nggak akan lu follow up lagi? Enggak, cuman gue menghargai, oke lu mau sama gue, lu menerima gue juga. Maksudnya kalau seks itu kan saling menerima juga kan. Lo menerima tubuh gue nggak, gue juga bisa menerima tubuh lo gitu. Kalau gue gitu mikirnya. Keren sih. Kalau lo nggak bisa menerima tubuh gue yang apa adanya, gue blak-blakan nih buka depan lo, gue juga nggak bisa nih nerima lo. Sorry aja, lo juga nggak perfect gitu. Oke, berarti lu pernah terjebak saat kayak first impression yang mengecewakan. Oke, kayak Lok, gue penasaran sebelum kita bermain games, dari lu sendiri nih kayak Lok, Yes. sebenarnya masih ada gak sih pengalaman yang mungkin satu pengalaman istimewa lu bersama sesosok pria gitu kan, yang menurut lu sampai sekarang mungkin bisa dibilang ini bisa jadi kayak untuk pembelajaran bersama buat para cowok yang mungkin nantinya yang udah halal sama istrinya melakukan seperti itu kayak gimana, atau mungkin kayak gimana tuh Kak Lok? Ya, cuma ini sih bukan dari pengalaman gue ya. Pengalaman gue juga sih, cuman gak berkesan banget buat gue gitu. Cuman gue pernah melakukan kayak gitu. Jadi gue punya mantan. Gue punya mantan, dia tuh orangnya ya cepet keluar banget. Literally cepet banget gitu. Maksudnya lo kalau misalnya ada orang yang gak pernah pakai kondom, pasti ada. Soalnya ada yang bilang nggak enak pakai kondom, ada aja yang bilang enak karena emang buat ngejaga gitu kan. Cuman kalau misalnya lo melihat ada cowok lo pakai tuh cowok, kalau misalnya itu keluarnya cepet, gue saranin harus pakai kondom banget walaupun lo nggak suka sama kondom, karena itu bahaya banget, literally bahaya banget, karena satu tetes aja lo mau kayak gimana ya, lo mau setetes aja gitu, lo itu bisa jadi. Dan gue baru tahu juga kalau misalnya cowok kayak praknya ya gimana ya, maksudnya masih di foreplay lah ya, kan biasanya cowok ada yang keluar sedikit gitu, itu bukan spermanya, tapi kalau misalnya lo langsung masukin ke itu lo, itu tuh bisa jadi juga karena bisa jadi bibit. Oh alah, terus? Karena kita, maksudnya cowok sendiri tuh kayak nggak tahu kan kerasanya kayak gimana. Iya betul. Itu bisa jadi ada. Itu hati-hati aja gitu. Makanya kenapa kita diwajibkan foreplay. Kayak lo gituin cowok lo atau cowok lo gituin lo, karena emang sama-sama udah bersih dan emang meningkatkan nafsu lo lagi gitu. Jadi jangan main asal celup kan nggak gitu ya. Lo tingkatin kayak apanya. Gitu. Pernah lo sampai se-emosi gitu ya? Pernah, karena maksudnya ya Allah, ngewe tuh nggak cuma yang langsung ngewe, muncrat, digenjot atau digimanain gitu. Lu tahu dulu nih edukasinya kayak gimana. Betul. Gitu loh. Gue setuju sih sama omongannya kayak lo. Maksudnya jangan mentang-mentang lu udah kayak tinggi banget gitu kan. Iya gitu. Langsung main tancap gaspol gitu bos. Betul. Tetap harus ada komunikasinya. Mohon maaf. Betul banget. Oke nih, dari kayak lo sendiri, kita bakalan mau main game. Siap ya? Siap? Apa stuck kok? Kita main gamesnya bakalan main cepat dan jujur. Oh my god, ya oke. Oke, siap ya? Siap? Tolong gue. Oke, kita masuk ke segmen game. Oke, kita masuk ke segmen games dan masih sama Kak Elok. Jadi jangan lupa langsung aja pencet tombol subscribe, like, dan isi kolom komentar. Kita siap ya Kak Elok ya? Iya siap. Oke. Sekarang mah ya. Jadi nanti Kak Elok langsung dikasih 2 pilihan. Oke. Pilih salah satu, cepat dan jujur, dan reasonnya apa. Are you ready? Gak ada gladi resik apa? Besok aja nanyanya. Gladi resiknya sekarang. Oke. Masuk ke pertanyaan pertama. Kak Elok, lu lebih suka indoor atau outdoor? Indoor, tetap indoor. Kalau di dalam mobil masuknya indoor atau outdoor? Indoor dong, tetap di indoor dong. Kalau lu mau di luar mobil ya lu di basement anjir, di depan. Oke. Ketika lemot gitu gue. Oke. Gue ajarin deh sini deh. Oh pernah. Apa? Berarti di mobil. Pernah lah. Oke. Siapa yang nggak pernah? Ayo, aku. Kita semua masih polos. Yaudah gue ajarin gak apa. Mau dong. Canda. Tapi lu emang karena lebih suka di indoor jatuhnya? Yes. Kenapa tuh Kak? Karena lebih aman atau karena lebih private atau gimana? Karena lebih intim. Oh. Hangat di situ.
ada kehangatan, suatu intimate. Iya, intimate. Gitu. Jadi gue lebih suka di indoor. Kalau di outdoor ya bisa aja sih gue mau. Maksudnya kayak di balkon. Lah kenapa ya outdoor kan? Iya sih. Di balkon. Gak ngeri gitu. jatuh masalahnya gitu. Ngapain kan? Gitu, Iya, ada iya. gaya tertentu gitu. Berarti paling parah nih misalnya, kalau bukan paling parah, maksudnya lebih kayak paling ekstrim lah kita bisa bilang. Paling ekstrim di indoornya itu di mobil atau di mana? Di mobil dong. Di mobil, karena was-was juga ya. Yes. Oh gue pernah. Apa? Indoor di rumah nih, lagi di rumah, di dapur. Abis makan samyang. Gue mah ngeri kena pisau sih adek. Masalahnya dapur loh. Ya gak sih begitu? Di dapur kan kayak di belakangnya ruang tamu gitu, ruang keluarga kan. Dapur di belakang ya, gue ngelakuin itu. Cuma gue agak nge-lag dikit, maksud gue gak kebayang kalau kena pisau doang kak. Bukan di dapur, di kitchennya, di dapur tempat makan lah. Oh tempat makan. Tempat makan. Iya tempat gitu. makan ya begitu. Iya mau dimakan nggak? Makanannya. Oke, berarti itu paling parah. Bukan paling parah, paling ekstrimnya di dapur, di meja makan. Iya betul. Wow, di kamar orang tua kekasih lo nggak pernah ya? Pernah. Gue baru ingat pernah. Serius? Lagi keluar kota, terus gue udah lama juga nggak ketemu sama cowok gue gitu kan. Udah lama nggak ketemu sama cowok gue. Gue ngerasa gue pengen main sama lo deh gitu kan. Terus dia ngerasa, mau di mana? Iya udah di mana aja kamar yang kosong kayak. Ya udah ke sini. Masuk tuh ke kamarnya. Ini kamar siapa? Mama aku. Tetap lanjut. Dan di situ ada sajadah. Terus kata gue, anjir demi apa kalau gini juga, kalau emang nggak bisa ya udah bilang gitu anjing. Tetap maksa jadinya. Ini yang ngebet juga lo ya, berarti kan bukan gue gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Kayak lo, dari lo pribadi nih, seandainya lo boleh memilih, lo lebih suka sama duration atau size? Gimana? Lebih suka durasi atau ukuran? Gue lebih suka ukuran. Ukuran tetap. Lah tadi mantan lo cepet keluar marah. Maksud gue ya ampun yang Gimana? Cerek gitu kan malesin banget. Kayak berapa kali genjotan tuh. Ya orang mau secepat-cepatnya, maksudnya kayak ya udah nikmatin dulu guanya juga kan. Ini langsung keluar kan juga malesin gitu loh. Iya. Berarti tetap size ya. Tetap size. Oke, size maksimumnya atau minimumnya? Mampus lo kayak Lok. Gimana? Atau ya udahlah, yang penting gue puas gitu. Gue lebih menikmati yang panjang. Apa? Panjang. Aduh. Daripada besar. Emang besar. Beda ya panjang sama besar? Panjang sama besar tuh beda. Oh beda. Menurut gue. Berarti besar belum tentu panjang. Besar belum tentu panjang. Besar ada yang bantet kan. Oke. Maaf ya. No offense. Oke. Oh berarti tapi kalau misalnya udah panjang udah otomatis besar. Gak juga sih. Oh ya udah intinya yang panjang. Yang panjang lo bisa ya ceking juga nggak apa-apa, yang penting panjang gitu. Iya. Gue suka. Panjang kan badannya. Iya gitu kan, bener. Tapi pernah zong gitu nggak? Zong gimana? Maksudnya ternyata lah gue dapetnya yang panjang tapi cepet keluarnya gitu. Gimana tuh kak? Gue kayaknya pernah tapi gue lupa kejadiannya. Udah ngelihat ya oke panjang nih ya, enak gitu. Terus kayaknya gampang, banyak tuh yang gue temuin tuh gampang letoy. Oke. Gampang letoy. Gue nggak suka tuh yang kayak ya ampun baru gue tegangin terus misalnya gue lagi ngapain dulu nih, gue lagi ngapain dulu ya gitu. Letoy lagi gitu kan, gue malesin ya, gue capek buat berdirinya lagi gitu. Makanya yang keras kayak nggak apa-apa, keras gitu. Pokoknya yang ada isinya lah ceritanya gitu. Oke, berarti kalau misalnya udah kayak gitu, lu akan yaudah deh gue terpaksa harus pura-pura menghargai gitu. Yes gitu. Gila capek juga ya jadi lo ya.
Ya Allah. Oke. Kalau gitu misalnya dari Kak Elok sendiri emang benar berarti ya karena sukanya yang size dan plus panjang. Betul. Oke. Cuma gue bias loh. Ya seginian lah ya, seginian. Oh segituan. Panjangnya ya lumayan lah segitu. Buset. Segini. Tupperware sekalian. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng. Aduh, Kak Elok. Oke. Seandainya, ini emang gak seandainya sih, tapi emang lu lebih suka pakai kondom atau enggak? Gue sendiri lebih suka nggak pakai kondom. Oke, kenapa? Karena gimana ya, bukan gue sok atau sombong gitu. Gue nggak suka pakai kondom karena emang dari dulu terbiasanya nggak pakai kondom. Karena gue kalau misalnya lawan pasangan gue mau keluar, gue selalu nanya, kamu mau keluar apa enggak? Kalau misalnya mau keluar, bilang. Karena biar ngewanti-wanti gitu kan. Kalau misalnya mau keluar, langsung cabut gitu. Pun ada di mana gue kayak lagi intimnya banget nih sama lawan pasangan gue kayak pengen main sama dia terus gitu, pengen kayak after sexnya tuh gue meluk dia, kadal dia, gue pengen lo pakai kondom karena lo keluar di dalam aja nggak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Oh, kalau pakai kondom itu udah otomatis aman? Sebenarnya kita juga nggak tahu ya, cuman kita gimana ya, ngelihat aja kondomnya kayak gimana gitu ya. Bismillah aja sih. Tetep nyebut ya. Oke. Jangan lupa guys, itu tetap ya yang menciptakan kita. Tapi emang ibaratnya kayak kita nge-worry diri kita kalau udah mau keluar nggak tahan ya udah mendingan pakai aja terus gitu ya. Iya gitu maksud gue. Tapi kalau dari lu pribadi emang lebih sukanya nggak pakai pengaman apapun. Iya. Oke, karena konsepnya adalah BDSM. Iya. Aduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Jeng. Kayak lo, kalau lu misalnya ketemu lagi sama mantan lu, atau mungkin lu ketemu lagi sama orang yang pernah bermain sama lu, lu lebih memilih mengulang sama orang yang sama atau memilih orang yang baru untuk bermain? Jujur gue lebih suka sama orang yang baru daripada kalau gue ketemu sama mantan gue, ya nggak selalu inget gue pernah main sama lu, nggak. Karena gue kalau misalnya udah punya orang baru, gue udah melakukan sama dia, ya udah gue sama dia aja. Oh itu prinsip lo berarti ya? Oke, terus? Kalaupun gue pernah ketemu sama lo, gue masih temenan nih sama lo, tapi gue pernah melakukan sama lo, gue nggak pernah pengen mau main lagi nggak sama gue gitu, gue nggak. Oke, cukup gitu. sekali. Cukup sekali, cukup tahu aja. Kalau memang tidak memuaskan. Well, mau yang memuaskan, mau yang gak memuaskan gue nggak mau. Gak mau gue ulangin lagi. Iya. Gitu. Berarti emang hanya mau seperti itu ke satu cowok yang udah lu rasa klop banget nih gue sama dia. Iya, makanya gue kan kayak gue ngeliat sefrekuensi dulu nih sama gue. Kalau misalnya emang sefrekuensi sampai sekarang, sampai ya gue sayang sama lo gitu. Ya udah gue maunya main sama lo aja. Gak mau main sama mantan gue kalau gue ketemu atau temen gue yang pernah gue pakai juga gitu. Oh, temen yang pernah lu pakai. Oke, sedang kali ya. Maksudnya yang pernah ya gue ewek gitu. Tapi lu pernah kayak dikejar-kejar sama orang yang pernah melakukan sama lu nggak? Jadinya maksudnya kan mungkin karena cowoknya yang puas tapi lu nya nggak puas, akhirnya malah lu yang dikejar-kejar sama tuh cowok. Padahal in case-nya lu udah punya cowok lu sendiri misalnya kayak gitu. Kayaknya pernah gue. Itu terakhir pas tahun 2019 kalau nggak salah. Terus lu gimana reaksinya Kak Elok? Reaksi gue sih kayak yang ya udah gue langsung blok aja. Gue males ribet, ribet banget. Kalau misalnya dikejar-kejar kan ribet ya. Malah jadi risih ya? Risih banget, gue blok aja lah anjing gitu. Kelihatan sih ya berarti ketegasannya ya. Oke. Udah dipancing, udah dicoba, tetap jawabannya yang satu. Oke, keren. Apa? Ada juga nih kayak cerita dikit. Kalau misalnya kan nama gue udah tahu, orang-orang tuh ada yang tahu gue gitu kan, yang gimana gitu. Ada nih cowok yang ngedeketin gue karena tahu gue bispak misal, bispak. Emang ada yang sampai seperti itu? Ada, pasti ada. Oke, terus pasti gimana? Ada. Nah, ada yang cowok ngedeketin gue karena mungkin tahu gue bispak atau kayak gimana gitu kan. Dia ngedeketin gue cuma buat ngewenya sama gue doang. Gue ngeliat kayak gitu kan, gue bisa ngerasa kan, oh nih orang pengen make gue doang nih gitu kan.
Gue nggak mau. Walaupun gue hyper, gue nggak mau. Karena apa? Kalau misalnya pun gue punya cowok ataupun gue nggak punya cowok, gue nggak kenal sama lo cuma pengen manfaatin gue doang gitu. Nggak mau gue. Walaupun gue hyper ya, gue mending hyper sama cowok gue, atau kalau gue udah klop sama satu orang ya udah, gue hypernya sama dia aja gitu. Gitu Gila sih. keren sih kalau menurut gue. Iya akhirnya di sini gue ngeliat kayak sisi positifnya dari Kak Elok sih jatuhnya. Kayak ibaratnya walaupun ya lu udah tahu karakter lu, tapi lu masih bisa ngejaga diri lu sendiri sih kalau gue ngelihatnya. Dan Iya. pilihan lu emang ya udah gue satu gitu. Gila. Karena juga males banget sih kalau misalnya gue punya cowok atau gue punya gebetan atau punya, ya gue masih dekat sama cowok lain gitu. Terus gue nyicip ini, nyicip itu, nyicip Iya, ini, ya jangan deh. ampun. Bener. Gak ada puasnya, yang ada gue makin menjadi Jadi, iya, hypernya gitu. Kan ada juga kayak yang gue ngerti gue hyper tapi kayaknya hypernya cuma buat cowok gue deh gitu. Maksudnya Masya Allah. Oke. gimana ya, kayak kalau misalnya gue nggak sama cowok gue, nanti gue bakal sama siapa ya? Nanti gue jadinya fuck girl atau yang gue main make cowok aja gitu. Yang ada kan nama gue juga nambah jelek atau gimana kan. Gue males. Fuck you. Tapi emang ini keren sih. Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan terakhir ya Kak Elok Oke, ya. siap. Oke, pertanyaan terakhir sesuai yang udah di-spill tadi. Kak Elok, lu lebih suka sama permainan orang yang pernah main sama lo atau sama yang sekarang yang jadi mungkin pasangan lo? Gimana ya, nanti pasangan gue nonton gitu lagi kan. Ya ini mah dengan sejujur-jujurnya ya. Oke. Sayangku, love you. Mwah. Heeh. Gue lebih suka sama permainan cowok gue yang sekarang. Masya Allah, oke. Mantap anjing. Oh gitu ya. Jago banget. Lu nikah sama gue deh sekarang anjing. Tuh, Mas. Saya tahu Mas lagi nonton. Oke, berarti emang itu pure udah lo kayak jujuran dari bahasa komunikasi seks lo, bahasa komunikasi hidup lo, jalan hidup lo nanti kayak gimana. Yes. Dan dia terima juga gitu. Yes, Dan dia sangat terbuka terima. juga feedback yang sama buat ke lo. Betul. Itu sih yang keren menurut gue, gila anjir. Gue lebih suka. Karena emang kayak ibaratnya kalau yang gue ambil ya, kayak lo gak tau nih gue kayak Elok setuju atau enggak. Kalau kita nikah itu sebenarnya penting juga kita tahu fetish kita apa. Yes, betul. Gaya kita seperti apa, Betul, iya kan? betul. Oh, dan lu udah melakukan itu. Setidaknya lu udah nge-brief calon pasangan lu gitu. Yes, betul. Anjir. Betul. Gua ngerasa kalau misalnya pun gua ketemu sama cowok baru nih, misal ya, dan nanti gua berjodoh sama dia, gua nikah sama dia, kalau misalnya gua nggak ngelakuin sampai sebegitunya gitu, kayaknya nanti pas gua nikah, gua bakal bosen deh. Menurut gua, karena dari awal juga gue nggak pernah ngebrief dia, gue tuh sukanya kayak gini loh. Udah terlanjur nikah, nanti dia nggak terima. Ternyata pas gue lagi main, aku tuh pengennya kayak gini gitu. Iya sih, Dia nggak nerima, udah terlanjur nikah kan. Iya. Terus kayak mau gimana dong, Betul. udah nikah, udah sah banget nih gitu kan. Akhirnya malah mengorbankan perasaan, Heeh, kepuasan, iya gitu kebahagiaan. kan. Kayak, gimana kan gue pengennya dipuasin. Oke, kalau gitu kita udah beres segmen gamesnya. Terima kasih atas kejujurannya ya, kayak Elok ya. Sama-sama, thank you juga. Gokil sih. Gue harap sih kayak ibaratnya ini kita disclaimer dulu ya, kayak Elok ya. Kalau misalnya ini, kalau emang kamu di bawah umur ya kan, di bawah 17 tahun, please tontonnya sama orang tua kamu. Dan kalau misalnya emang kamu sudah cukup umur, please lakukan dengan bijak dan tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Betul. Karena kita di sini maksudnya bukan kayak untuk lo harus cobain nge-seks, enggak. Betul. Sama sekali enggak. Justru kayak ini kita dapat pelajaran dari Kak Elok yang luar biasa sih. Maksud gue Kak Elok aja bisa survive sama judgement yang tadi Kak Elok sendiri cerita gitu ya. Bener. Dengan reason gue pengennya cuma sama satu cowok sebenarnya. Akhirnya seperti itu. Gila, jangan nangis dong. Sayang mau peluk. Nanti ya seberes tag video ini ya. Oke, Kak Elok sebagai penutup boleh langsung aja dikasih kayak ibaratnya sebuah pesan atau mungkin kesan dari pengalaman sex life-nya Kak Elok gitu kan, bisa langsung aja gimana nih ke penonton yang lagi nonton. Gimana ya, pesan gue aja ya kali ya. Sangat singkat ya buat kalian semua yang nonton. Menurut gue jangan lupa mengedukasi dulu sebelum lo melakukan, daripada lo nyesel, lo nggak tahu apa-apa, lo terlanjur keenakan, lo jebol, lo hamil, udah lo tanggung jawab sama orang tua, serah. Mantap. Berarti itu untuk yang cewek.
Ya. Untuk yang cowok, Yang Kak? cowok juga bisa. Emang cowok bisa hamil? Maksud gue kan kalau misalnya tuh orang udah ngebet banget dia ngehamilin ceweknya gimana? Oh iya. Gimana sih? Iya. Cewek mainnya sama siapa? Sama cewek lain, cowok lah. Oh iya juga ya. Oh berarti sama pesannya untuk yang cowok. Iya sama Oke, juga. sengaja. Edukasi aja lah pokoknya intinya. Iya benar. Gitu. Jangan lupa komunikasi. Jangan lupa komunikasi, jangan lupa ya gedein aja dikit. Latih aja. Oke, kalau gitu mungkin teman-teman yang bisa nonton ya kan, yang lagi nonton sampai detik ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen kalau misalnya emang menurut lo ini pengalaman yang sama terjadi sama lo, atau mungkin lo punya pengalaman yang unik. Tapi gue juga mau makasih banyak ya Kak Elok, Terima kasih udah banyak sampai juga. mau bercerita sejujur-jujurnya. Terima kasih banyak juga. Awet sama pasangan yang sekarang. Amin. Dijauhin sama fuckboy yang niat yang cuma jahat dengar doang. tuh yang nonton ya. Kan? Oke, kalau gitu. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya teman-teman mau nanya lebih lanjut, cerita mungkin pengalaman seksnya kayak Kak, bagusnya kayak gimana ya? Aku punya trouble kayak gimana, boleh nggak sih Kak langsung DM Instagram Kakak? Oh boleh DM Instagram itu nanti catat dari sekarang. Oke. Elok ELOK JIVAYANS. Oke. Elok Givayans. Oke. Yang cantik banget. Waduh. Oke. Beruntung banget ya lu ya Bang ya, yang jadi pasangannya Kak Elok ya. Tapi Kakak open sharing ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang nge-DM, Open ada sharing. yang mau Gue dulu cerita juga kayak pernah gitu. ngasih tahu temen-temen gue yang pengen cerita sama gue. Gue open sharing dan gue tidak menjudge apa yang lo ceritakan. Masya Allah, itu yang keren. Oke, kalau gitu makasih banyak sekali lagi ya Kak ya. Sehat terus, awet, dan mudah-mudahan bisa sampai nikah. Amin ya Allah. Terima kasih buat juga. teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di next video. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Pokoknya harus bijak menggunakan dan menonton video ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.